Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ya, kita ice breaking dulu. Ibu ajarin dulu kalau tepuk 1 ke depan, tepuk 2 kanan dulu baru ke kiri, tepuk 3 1 2 3, tepuk 4 1 2 3 4, tepuk 5 1 2 3 4 5. Bisa? Nah, ulangi dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaan kalian pada saat ini? Oh, ada yang senang mungkin, ada yang sedih. Oh, ada yang lagi marah. Oke, pada saat ini kita akan membahas tentang masalah kelola emosi. Jadi ada emosi seseorang atau yang kita rasakan pada saat ini pada dasarnya ada 5 hal, yaitu ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang tenang, ada yang takut, ada yang marah. Nah, untuk mengetahui atau melihat apakah kalian memahami emosi kalian pada saat ini, silakan kalian menggambar perasaan kalian lewat emosi kalian, lewat emosi bagaimana. Yang bahagia bagaimana, takut bagaimana. Ada yang sudah? Kalau ada yang sudah satu-satu, tolong dari sini, tempel. Oh. Oke. Ini contoh dari perasaan kalian masing-masing di kelas ini. Yang sedih di kelas ini ada 5 anak, ya. Lalu yang bahagia dan anak, yang tenang banyak. Yang takut ada 2 anak. Lalu yang marah ada 1 2 3. Oke, kelihatan ya. Semua mewakili perasaannya masing-masing di dalam peta emosi ini. Siapa yang bisa mewakili untuk sedih? Bisa maju ke depan. Nah, sini di gadis mewakili temannya yang sedang sedih, ya. Apa yang menyebabkan gadis menjadi sedih pada saat ini? Sedih nggak ada uang. Oh, sedih nggak ada uang. Terus apa yang gadis lakukan untuk mengatasi kesedihannya? Minta mama. Dapat uangnya? Dapat. Terus gimana perasaannya setelah mendapatkan? Bahagia. Ini bahagia. Kalau bahagia ini positif emosinya, tenang juga positif. Yang negatif sedih, takut. Takut ini siapa bisa mewakili? Gak apa-apa, 2 orang, salah satunya. Oke, terima kasih. Apa yang menyebabkan Fatir menjadi takut? Perasaannya ada rasa takut. Kakek saya lagi operasi, Bu. Oh, ada. Takut tuh macam-macam. Ada rasa khawatir, itu masuk ke bagian takut juga. Terus khawatirnya gimana? Karena operasi yang ini resikonya tinggi kayaknya, Bu. Oh, gitu. Terus cara mengatasi rasa takutnya Fatir gimana? Saya berdoa sih, Bu. Iya, benar, berdoa ya. Salah satunya berdoa. Bagus. Terus setelah berdoa ada perasaan gimana setelah melakukan itu? Saya lumayan tenang, Bu. Agak tenang sudah. Karena bagaimanapun semua Allah yang nentukan ya. Ya, oke, bagus. Semangat ya, tetap semangat. Oke, lanjut. Yang perasaan berikutnya emosi tentang marah. Siapa wakili marah, Nak? Marsha, kenapa Marsha ada perasaan marah?
Karena hari ini panas banget, Bu. Oh, panas banget. Itu penyebab marahnya. Terus ngatasinya gimana supaya nggak panas? Kipasan, depan kipas. Bener. Terus ekspresi marahmu gimana pada saat kepanasan itu? Duh, panas banget sih. Oh gitu, marah banget ya. Iya. Marahnya sama siapa nih? Temen-temen Oh, sih. teman. Wah. Setelah mendapat kipas, terus ada rasa gimana? Bahagia. Bahagia, senang karena sudah dingin, tidak panas lagi. Cuma yang jadi masalah kipasnya ini harus berbagi dengan yang lain, itu juga ya. Oke, jadi marahnya bisa teratasi ya, bisa teratasi dengan kipas. Ya. Selain Marsha, siapa lagi yang marah nih? Ada? Ya, Bu. Oke, gantian dulu. Nah, Ibu pengen tahu nih. Satu lagi dah. Siapa lagi? Ayo. Yang marah? Nggak apa-apa. Nah. Apa penyebab marahnya? Karena jilbabnya melewat, Bu. Oh, alah, jilbabnya meleot. Terus supaya ngatasi marahmu gimana? Marahnya dengan siapa tadi? Marahnya dengan diri sendiri atau dengan teman atau gimana? Dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Karena Jilbabnya melewat. ya, terus ngatasinya gimana supaya nggak marah? Gak bisa teratasi karena masih melewat, Bu. Oh, si melihat ada cermin di sini. Oh, jadi belum bisa teratasi. Oke, kalau belum bisa teratasi, berarti nanti harus diusahakan bagaimana caranya supaya nggak melewati. Tapi udah cakep kok. Itu sudah rata kok. Nggak melihat lagi. Oh, cakep kok sudah. Cuma pakai rambutnya kelihatan. Karena nggak pakai ini ya, nggak pakai dalaman atau nggak pakai ciput. Oke deh, terima kasih. Iya. Oke deh. Ya, jadi tadi beberapa bagian. Kenapa Ibu tidak merefleksikan yang bahagia dan tenang? Karena rata-rata sudah teratasi atau tidak mempunyai masalah. Yang punya masalah biasanya adalah emosi yang sifatnya negatif, yaitu sedih, takut, marah. Dan ada yang sudah teratasi, ada yang belum. Contohnya ya tadi itu masalah jilbab. Kalau yang lain takutnya, marahnya, sedihnya sudah teratasi ya. Walaupun mungkin sifatnya sementara. Kita lanjutkan nak ya. Kita mengelola emosi karena Ibu tadi katakan setiap orang pasti mempunyai emosi ya. Sebelumnya kita membahas tentang pembelajaran sel atau social emotional learning. Belajar mengenali dan mengelola emosi diri kita masing-masing ya. Ada orang yang tidak bisa mengelola emosinya. Meledak. Ada kan? Ya, ada yang tenang saja ya. Dalam mengelola emosi ini juga menyelesaikan kejadian atau peristiwa yang membuat seseorang perasaannya naik turun seperti termometer. Ya, kita perhatikan. Sebagai mahasiswa baru, Budi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Happy, bahagia. kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan mencibir Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah. Tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mang Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi, tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya.
Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas. Meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Yang merasa dirinya sebagai termometer. Oh, banyak ya sebagai stabilizer selama ini. Oh, alhamdulillah ada 1, 2, 3, 4. Sebagai kulkas. Luar panas di dalam tapi di hatinya tetap dingin. Oh, Masya Allah, masih ada. Oke, yang tahu di itu kondisinya bagaimana adalah diri kita sendiri ya nak ya. Kembali kita ke poin berikutnya, emosi. Emosi ini, perasaan kita sangat memerankan sangat penting ya dalam kehidupan kita sebagai manusia ya. Karena dapat mempengaruhi pertama, perilaku. Emosi dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan yang diambil. Contohnya reaksi impulsif. Reaksi impulsif ini reaksi yang bisa menyebabkan kita merasa sedih atau kita mengetahui kita ini merasa sedih atau merasa takut ya. Lalu menghindar. Dengan emosi bisa seseorang menghindari seseorang atau penyebab dia menjadi emosi. Pernah merasakan? Pernah ngalamin menghindar ini? Pasti pernah, ibu juga pernah. Oh, ada anjing, ibu takut. Lari ibu menghindari si anjing. Yang baik dengan orang lain, namanya relasi berarti dengan orang lain. Lalu dapat berempati dan membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Berempati ini ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita juga berempati dengan diri kita sendiri. Kita bagaimana merasakan, oh ternyata saya sedih seperti ini, saya harus semangat, harus bisa mengatasi kesedihan saya ya. Lalu pengertian emosi sendiri adalah perasaan atau reaksi yang kompleks dan intens terhadap suatu situasi. Situasi contohnya keadaan tadi, kepanasan itu situasi. Lalu peristiwa, contohnya siapa tadi nih? Yang kakeknya lagi menghadapi mau operasi, itu juga suatu peristiwa, juga membuat dia emosi, membuat dia takut, khawatir. Dan stimulus ini rangsangan dari luar, bisa dari luar, bisa dari dalam, bisa penyebabnya orang lain, bisa penyebabnya diri kita sendiri ya. Emosi tadi ibu katakan dapat berupa perasaan positif seperti bahagia, senang atau cinta. Kadang ada yang positif, ada yang negatif. Lalu perasaan yang negatif salah satunya itu seperti sedih, marah atau takut ya. Lalu berikutnya agresif. Ini kebalikannya dari menghindar. Dia malah melawan. Apabila mendapat sesuatu yang membuat dia menjadi emosi, membuat dia marah atau membuat dia rasa jengkel, maka dia akan melawan orang itu. Misalnya orang ya, atau menghadapi situasi itu. Tapi biasanya berhubungan dengan orang kalau agresif. Sementara positif, ini emosi yang mempengaruhi perilaku seseorang, misalnya yang hal-hal yang baik. Contohnya apa yang positif? Menolong, benar. Menolong, memberi hadiah, memberi bantuan. Itu perilaku positif. Kan mempengaruhi perilakunya dari yang tidak melakukan menjadi melakukan bantuan, memberi bantuan. Selanjutnya hubungan. Hubungan ini mempengaruhi hubungan seseorang ya. Emosi dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Contohnya komunikasi efektif. Apabila dia tidak suka, bisa dia mengungkapkan dengan orang lain. Aku tidak suka dengan perilakumu seperti itu. Aku jadi nggak nyaman. Misalnya, kalian lagi ngobrol, terus temannya diajak ngobrol ini main HP. Bagaimana rasanya? Sakit atau senang? Sakit. Lalu contohnya empati. Tadi ibu katakan empati itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya nih temannya lagi bete, lagi sedih, terus dia cerita kepada teman yang lain. Nah teman yang diajak cerita ini, aku ikut merasakan apa yang kamu rasakan, ikut sedih, bukan cengengesan atau apa, enggak ya. Tapi kalau dia posisi sedih, dia ikut merasakan sedih. Apabila posisi dia senang, ikut senang juga. Iya, aku dapat lagi, iya aku juga, iya ampun, bagi-bagi dong. Nah, itu contohnya empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya. Selanjutnya konflik.
Konflik ini biasanya berhubungan dengan perbedaan apa ya? Ada hubungan sosial atau hubungan interaksi yang tidak baik ya dengan orang lain biasanya. Begitu juga dengan kedekatan ini positif ya, berhubungan yang baik dengan seseorang membuat teman itu menjadi akrab, biasanya seperti itu. Lalu emosi juga mempengaruhi kesejahteraan pada fisik dan mental kita. Contohnya stres. Orang yang lagi punya masalah, orang yang takut, orang yang marah, dia bisa stres. Pernah nggak ngalamin? Atau lagi takut, besok mau ujian, aduh aku belum belajar, sementara temenku udah belajar, apalagi biasanya kelas A, kelas B ini saingannya berat. Ibu juga ngerasakan, dulu ibu pernah posisi SMP di kelas 1, dulu namanya kelas 1, masuk kelas yang ranking, anak-anak waktu SD-nya ranking, dulu belum ada jalur zona, tapi belum pakai NEM juga, belum pakai, jadi pakai tes ya. Anak yang waktu di SD ranking 1 dan 2, 3, bebas masuk SMP-nya ibu itu, waktu ibu SMP-nya di Balikpapan. Baru karena kekurangan murid, akhirnya diambillah dari anak-anak yang ikut tes. Nah, anak yang ikut tes termasuk ibu-ibu, masuklah ke kelompok anak kelas yang ranking-ranking tadi. Masya Allah, ibu biasa orangnya santai, tahu-tahu kumpul sama mereka, kalian-kalian yang anaknya, semangat belajarnya tinggi. Nah, ibu ini kebetulan aja kali waktu itu masuk ke kelas itu ya. Ternyata itu mempengaruhi banget, membuat kita termotivasi. Oh dia bisa belajar dalam 1 hari bisa berapa bab. Aku kok nggak bisa ya. Itu juga mempengaruhi kita jadi stres, membuat kita takut, khawatir ya. Lalu berikutnya membuat juga sistem imun kita jadi rendah, jadi turun. Bisa tekanannya naik, bisa pusing kepalanya. Pernah ngalamin? Pernah. Terus apa lagi selain pusing? Punya tekanan kalian? Pernah tensi? Nah, tekanannya kalau sudah stres gitu biasanya gimana? Tekanannya naik, pusing kepalanya, malas tidur, malas makan, biasanya seperti itu ya. Itu mempengaruhi imun tubuh kita. Lalu gangguan tidur. Orang yang mempunyai emosi tidurnya tidak nyenyak, tidak nyaman, biasanya gelisah, gelundang, nggak bisa tidur gitu ya. Lalu depresi ya, dan kecemasan. Ini maksudnya depresi atau kecemasan itu juga mempengaruhi seseorang yang membuat emosinya jadi labil ya, atau membuat dia marah misalnya. Kecemasan begitu juga. Dan mood itu apa? Mood itu apa, Nak? Suasana perasaan. Benar, suasana perasaan. Lanjutkan ya. Cara mengelola emosi terutama yang tadi sedih, takut, marah. Cara mengelolanya, Nak ya, mengenal emosi kita, emosi kita bagaimana? Apakah pada saat ini kita sedih, bahagia, tenang, takut, marah? Lalu pahami penyebabnya. Apa yang menyebabkan saya jadi marah? Apa yang menyebabkan saya jadi takut? Betul. Kalau ada juga yang menyebabkan saya marah, takut, lalu sedih, apa yang menyebabkan? Itu kita mengenal penyebabnya apa. Lalu mengidentifikasi pemicunya, refleksikan diri. Sama tadi ya penyebabnya, lalu oh iya saya sebenarnya sedih karena ini. Itu terrefleksi juga ya, Nak ya. Lalu identifikasi pemicunya. Apakah itu karena dari orang lain atau dari situasi yang membuat, contohnya tadi kepanasan jadi dia marah ya temanmu tadi. Makanya ada juga yang jilbabnya karena situasi jilbabnya atau kondisi jilbabnya yang tidak nyaman dipakai, itu juga dia membuatnya menjadi nggak nyaman juga, menjadi jadi sakit ya, jadi sedih atau marah ya. Lalu atau peristiwa suatu kejadian, siapa di antara kalian yang membuat atau pernah merasakan peristiwa atau kejadian yang membuat kalian jadi emosi? Contohnya emosi apa? Peristiwa apa? Apa? Oh benar, diganggu. Siapa yang ganggu? Teman. Itu pemicunya itu. Pemicu orang yang jadi emosi, jadi jengkel banget, itu adalah temannya, orang ya. Lalu peristiwanya diganggu itu tadi ya. Jadi cara mengelolanya, tarikkan napas dalam. Jadi apabila kalian merasa sesek rasanya, mau mukul, ingat nanti efeknya bagaimana ya. Cobalah untuk menarik nafas. Ini ada contohnya nih, filmnya. Contoh. Perhatikan.
Ini dia berhadapan dengan adiknya. Breathe, bernapas, pernapasan. Tarik napas, keluarkan lagi. See you then. Kamu memerlukan ketenangan, ya. Kalian lakukan cara mengelola napas. Oke, coba tarik napas, tahan sebentar, baru keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, kalau kalian lagi emosi, lagi marah banget, tarik napas lagi. Bayangkan kalian dalam posisi emosi, marah banget. Keluarkan pelan-pelan. Atau kalian pada saat ini lagi sedang sedih. Bayangkan diri kalian sedang sedih. Tarik napas. Tarik, keluarkan pelan-pelan. Ya, itu cara mengelola reaksi atau mengelola emosi kita. Tarikan napas dalam. Berikutnya relaksasi atau yoga atau meditasi. Biasanya introspeksi diri kita, berdiam diri, ya. Ini biasanya yang yoga-yoga ini yang duduk melipat kaki, baru tangannya di lutut ya biasanya, ya seperti itu. Bisa juga dilakukan seperti itu. Lalu aktivitas fisik, bisa berjalan, bisa olahraga. Ada orang yang lagi emosi atau lagi tantrum atau lagi gak nyaman hatinya, dilarikan dengan berolahraga. Ini yang punyai kebiasaan untuk berolahraga atau berjalan. Ada di sini yang pelariannya ke olahraga? Ada. Olahraganya apa, Nak? Lari, kamu? Badminton. Itu kalau perasaan lagi nggak nyaman, larinya ke situ gimana posisinya? Agak terluapkan kan, agak tersalurkan, ya kan? Bukan nonjok orang, tapi disalurkannya lewat olahraga, ya. Bagus itu, ya. Bagus. Mengelola emosi sudah bisa. Lanjut, mau komunikasi efektif mengungkapkan perasaan dan kebutuhan, ya. Ya itu tadi Ibu bilang mengungkapkan secara komunikasi. Ibu tandingan dengan Azela tadi, ngomong aja kalau sudah nggak nyaman, ngomong aja dengan lawan bicara kita. Itu komunikasi efektif. Lalu teknik relaksasi tadi ya, sama aja kurang lebih ini tadi. Selanjutnya mengembangkan empati, memahami dan menerima perasaan diri sendiri, ya, diri sendiri kita dan perasaan orang lain dengan cara mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan. Apabila temannya curhat dengan kita ada rasa empati, kita akan mendengarkan. Apa yang dirasakan oleh temannya itu sedih atau duka atau bahagia atau senang, kalian meresponnya dengan pertanyaan, terus habis itu gimana? Habis kamu dapat buket dari temanmu itu pas ulang tahun, aku senang banget. Wah, itu bentuk juga rasa empati. Temannya senang, dia juga ikut merasakan senang dengan senyum. Apabila dia sedih, begitu juga sebaliknya ya. Aku turut bersedih dengan kondisimu. Semoga didoakan temannya. Itu bentuk rasa empati, ya Nak ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu penerapannya ya. Untuk menerapkan cara mengatasi emosi, pengelolaan emosi, yang pertama tadi Ibu katakan dengan teknik relaksasi seperti tarikan napas. Tadi yang kita contohkan dalam atau meditasi untuk mengurangi stres dan kecemasan. Jadi apabila kalian suatu saat, ini pesan Ibu aja deh, karena tidak mungkin kalian akan tidak emosi, pasti suatu saat akan emosi. Itu normal ya. Itu normal, bukan suatu hal yang harus dihindari, tidak bisa, karena sesuatu itu tidak bisa kita hindari ya kalau sudah waktunya untuk kita mengalami hal itu. Jadi kita harus rileks, belajar tarik napas. Kalau sudah Ibu nangani anak-anak yang konseling sama Ibu kayak kemarin, ada yang konseling langsung cowok. Datang ke Ibu dengan posisi sedih, dia nangis malah saking seseknya di dalam dadanya. Ada apa? Ternyata dia ada masalah. Baru dia, Ibu saya minta tolong untuk didamaikan dengan teman saya, katanya. Saya emosi, saya tidak terkontrol emosinya, jadi saya menyakiti dia. Itu bentuk apa ya? Bentuk emosi yang dari negatif ke positif, dia meminta tolong, meminta bantuan. Ibu suruh tarik napas, sama seperti tadi, agar dia bisa rileks. Terus itu pelan-pelan sampai berkali-kali sampai dia seseknya agak hilang. Alhamdulillah sudah agak nyaman, baru ditanganilah masalahnya. Jadi apabila kalian nanti mempunyai masalah dengan orang lain, sementara kalian tidak bisa mengungkapkan, ada orang yang bisa mengungkapkan, ada yang tidak. Kalau tidak bisa, ya kalian dengan ini tadi, tarikan napas. Tapi kalau bisa mengungkapkan, ya tadi komunikasi efektif. Ya omongkan aja, aku nggak suka loh kalau kamu kayak gitu. Besok-besok jangan gitu lagi. Iya aku maaf ya, nggak sengaja tadi ya. Kalau jangan ulang lagi. Nah itu komunikasi efektif. Tapi ada yang tidak bisa mengatakan seperti itu.
Ya, kalau ibu lihat sikon, kalau orang itu bisa diajak ngomong, ibu omong langsung. Tapi kalau nggak bisa, ibu pendam aja sendiri. Ibu ya tadi tarik nafas pelan-pelan, ya. Karena itu suatu saat akan kalian alami, ya. Yang kedua, mengelola reaksi emosi seperti mengambil waktu untuk berpikir sebelum bereaksi atau menggunakan tadi pengelolaan emosi lainnya. Sebelum kalian mengambil suatu keputusan, misalnya dalam keputusan itu pada saat itu kalian harus mengambil keputusan. Tunggu sesaat supaya emosi kalian reda. Jangan langsung mengambil. Contohnya apa? Misalnya pas lagi emosi terus suruh ngambil keputusan. Apa contohnya? Halo 9B. Apa contohnya? Kita lagi jalan. Iya. Beli masing-masing mau apa. Iya. Tapi karena lama dan kita nggak nemu barangnya kita mau kita jadi pengen cepat-cepat pulang. Udah mah ambil yang itu aja. Padahal nyesel. Akhirnya benar itu contohnya, memilih sesuatu dengan terpaksa udah jadi. Kenapa aku beli sepatu itu, misalnya sepatu atau baju biasanya. Mak itu aja sudah, mak mau ya aku sudah. Nah itu keputusan sudah dibeli kan. Sekalinya nggak nyamannya sepatu ini. Nah itu contohnya benar ya. Jadi mengambil keputusan pada saat emosi kita lagi nggak nyaman, lagi nggak tenang, tapi lagi jengkel atau lagi marah. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan komunikasi, mengungkapkan perasaan dan kebutuhan dengan cara yang sehat. Ibu tadi katakan komunikasi efektif. Apabila mampu, ucapkan kalau kamu tidak nyaman dengan sikapnya dia kepada dirimu, ya. Itu bila kalian mampu mengucapkannya, tapi belajar mengungkapkan supaya orang tidak seuzon, tidak bersalah menduga yang tidak, ya. Selanjutnya, yang terakhir, menggunakan strategi pengelolaan stres seperti mengatur waktu, membuat prioritas, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Contohnya tadi yaitu berolahraga, jogging, itu contohnya. Lalu mengatur waktu supaya tidak stres. Oh iya, malam sudah disiapkan waktu untuk bukunya, tablernya, apalagi biasanya kresek. Terus apalagi dasi, itu sudah standby, sudah diatur waktunya, malam harus. Kresek di dalam tas, di dalam resleting, bukan di samping narohnya. Kalau di samping nanti terbang, kena hukuman lagi di depan, ya. Jadi itu harus bisa mengatur waktu, terus membuat prioritas mana yang paling utama seharus dilakukan, ya. Dalam hidup kita punya prioritas yang paling utama, ada yang sekunder, ada yang biasa saja, ya. Ada yang primer, sekunder, tertier, ya. Ini tidak begitu penting, tapi ditinggalkan juga tidak bermasalah. Kalau primer yang utama, yaitu utama belajar menghadapi ujian nanti. Karena kalau kalian contohnya nanti harus punya gambaran juga mau masuk mana, kuliahnya kemana. Yang anak SMA nih jalurnya ke perguruan tinggi. Kalau SMK dipersiapkan untuk dunia kerja. Jadi harus sudah punya gambaran mulai sekarang, ya. Ibu rasa ini aja dulu tentang kelola emosi. Ibu harap kalian kelas 9B ini bisa mengelola emosi kalian apabila dalam posisi marah, sedih, atau takut, dan bahagia dan tenang. Bahagia ini juga tidak terlalu lebay, ya. Mengusahakan untuk tidak terlalu berlebihan. Kita menjaga perasaan teman kita yang lagi sedih, misalnya di sebelah kita, ya. Jadi kalau pas lagi senang-senang banget, kita juga lihat dia, kasihan temannya yang diajak ngobrol, ternyata orangnya lagi sedih. Kita juga harus menjaga perasaan temannya. Oke? Ada yang ditanyakan 9B? Tidak ada. Jadi hal ini ada 4 hal yang bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa? Jadi diingat ya, jangan langsung main hantam, main pukul, ya. Kalau pas lagi emosi, tenang dulu, refleksi dulu, tarik nafas dulu dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Nangis gitu juga, tarik nafas dulu, keluarkan pelan-pelan. Oke ya? Ibu akhiri, apabila ada salahnya ibu minta maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak 9B. Terima kasih anak ya.